Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Santi Om, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Tahun 2024 ini Kemendikbudristek kembali meluncurkan program Dana Abadi Indonesiana. Maka kemudian kami dari Komunitas Seni Hitam Putih Sumatera Barat berkeinginan untuk kembali mendaftar di program Indonesiana ini dengan kategori pendayagunaan ruang publik. Kegiatan yang kami tawarkan di dalam program ini bentuknya adalah festival yang kami beri nama yaitu Festival Pamenan Minangkabau dengan tema Padusi di Rumah Nan Gadang. Festival Pamenan Minangkabau yang kami singkat dengan FPMK merupakan festival budaya yang melibatkan partisipasi aktif pelaku budaya dan seni, komunitas-komunitas UMKM, akademisi, dan masyarakat secara luas. Dasar pelaksanaan FPMK ini adalah menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap aktivitas budaya. Tentu saja, membangun ekosistem kebudayaan secara luas mesti dimulai dengan menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap budayanya sendiri. Gitu ya. Festival Pamenan Minangkabau itu sudah pernah kami laksanakan juga ya di tahun 2022. Di saat itu kami beri tema dengan inspirasi rumah gadang. Ya. Kegiatan ini digelar di Istano atau Rumah Gadang Silinduang Bulan, Tanah Datar, Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan kelulusan komunitas seni hitam putih ya, di dalam hibah fasilitasi bidang kebudayaan ya, oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek dengan konsep kegiatan yang kami tawarkan menitik beratkan kepada konsep pamenan. Di sini ada pamenan Kato, pamenan Mato, dan pamenan Talingo. Nah, pamenan di sini dipahami sebagai satu bentuk permainan. Apa yang disenangi, apa yang disukai. Kemudian dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan terhadap pelaksanaan festival, gitu ya, Festival Pamenan Minangkabau, baik itu dari sisi penyelenggaraan, tata kelola, konten, dampak dan kemanfaatan dari FPMK yang digelar selama 2 hari tersebut, maka kemudian disimpulkan bahwa Festival Pamenan Minangkabau perlu atau mesti dilanjutkan kembali dengan penguatan pada wilayah kontennya. Kemudian keberlanjutan ya, menjadi keniscayaan karena pemanfaatan ruang publik Rumah Gadang dalam festival ini berterima ya, dan meraih respon yang positif di tengah masyarakat. Tentu saja berangkat dari kegiatan festival pamenan di tahun 2022 yang lalu, maka kemudian di tahun ini kami kembali ya mengusulkan ya untuk diprogramkan di dalam hibah Indonesiana ya dengan kategori pendayagunaan ruang publik. Di dalam festival Pamenan Minangkabau yang kedua ini ya tentu saja kami lebih menitik beratkan atau lebih memaksimalkan pada ruang-ruang di Rumah Gadang yang dilihat dalam dua perspektif. Yang pertama itu Rumah Gadang itu dalam perspektif ruang domestik, dan Rumah Gadang juga dilihat dalam perspektif publik gitu ya. Nah, di sini
rumah gadang itu secara holistik itu dilihat ada halaman rumah, ada dapur, ruang tengah rumah, kolong rumah, sudut dan langkan rumah maupun rangkiang ya, rangkiang yang berada di depan rumah yang dipahami sebagai tempat penyimpanan padi atau lumbung padi gitu ya. Dari sinilah kemudian gagasan tema padusi rumah di rumah dan gadang ini muncul gitu ya. Frasa ini dimaknai sebagai satu ikhtiar gitu ya, ikhtiar untuk memfungsikan kembali peran kultural perempuan atau padusi di rumah gadang atau rumah asal kaumnya ya. Tema ini dalam bahasa kultural Minangkabau sama maknanya dengan limpapeh rumah dan gadang. Nah, limpapeh rumah dan gadang ini dipahami sebagai tiang penyangga, bahwa artinya keberadaan perempuan, keberadaan padusi di Minangkabau itu menjadi suatu hal yang penting, menjadi suatu hal yang vital karena diposisikan sebagai tiang penyangga di dalam rumah dan gadang. Festival Pamenan Minangkabau yang kedua ini tentu saja lebih menaruh perhatian terhadap eksistensi padusi Minangkabau sebagai penyangga utama tersebut gitu ya, dan kemudian bagaimana posisinya sebagai penyangga di dalam ya, melanjutkan keberlanjutan terhadap nilai-nilai adat, budaya, norma-norma sosial, dan keberlangsungan kehidupan sosial dalam kekerabatan matrilineal di Minangkabau. Ya barangkali mungkin sama kita ketahui juga ya bahwasanya padusi atau perempuan di Minangkabau itu memiliki kedudukan yang istimewa ya dalam interaksi budaya, adat istiadat, kehidupan sosial di negara-negara ya. Sistem kekerabatan matrilineal membuat posisi dan eksistensi perempuan menjadi vital, penting dan kuat secara kultural gitu ya. Jadi di sini tidak hanya pada konteks matrilineal juga, tapi dalam konteks matriarkat juga gitu ya. Maka kemudian dalam kegiatan Festival Minangkabau di yang kedua ini gitu ya, itu akan lebih memanfaatkan rumah gadang sebagai ruang publik masyarakat. Ya, jadi bagaimana masyarakat itu beraktivitas dalam konteks budaya dan seni, maka kemudian ini adalah satu keinginan, salah satu ikhtiar juga untuk mengembalikan ya fungsi rumah gadang ini sebagai identitas sekaligus entitas budaya Minangkabau yang tidak hanya diposisikan sebagai tempat tinggal, tapi juga mampu atau dapat diposisikan sebagai ruang-ruang publik ya bagi masyarakat untuk berkegiatan, berproses. Artinya apa? Rumah gadang di sini tidak lagi diposisikan sebagai rumah gadang yang eksklusif, rumah gadang yang kemudian begitu sulit untuk dijangkau. Ya, artinya di sini kita dalam konteks festival, disinilah kemudian ruang bagi kita untuk memposisikan rumah gadang itu menjadi tempat atau ruang publik yang lebih terbuka, yang lebih inklusif ya. Maka kemudian inilah yang akan coba kita respon, yang kita berikan ruang kepada pelaku-pelaku seni budaya, baik itu yang sifatnya tradisi maupun yang kontemporer, itu memanfaatkan atau merespon ruang-ruang tersebut sebagai ruang aktivitas kebudayaan, sebagai ruang aktivitas seni pertunjukan. Misalnya ada rangkiang, ada halaman rumah, ada kolong rumah gadang, dan bagian atas rumah gadang itu bisa dimanfaatkan oleh para kreator. Nah, jadi kemudian pada dasarnya ya Festival Pamenan Minangkabau yang bertema padusi di rumah dan gadang ini
lebih kepada satu proyeksi ya, sebagai perayaan seni untuk para padusi, ya, perayaan seni untuk perempuan di Minangkabau. Nah, maka kemudian festival ini akan diisi dengan kehadiran padusi, baik itu berperan sebagai kreator ya, sutradara, koreografer, komposer, dan perupa, maupun pelaku seni-seni tradisi di Sumatera Barat yang dimainkan oleh manusia. Ya, artinya nanti festival secara konten, festival ini lebih diberi porsi yang lebih besar kepada kaum kaum perempuan, karena kita mencoba untuk menyelaraskan dengan tema festival kali ini. Jadi memang itulah yang akan coba kita hadirkan, bahwasanya secara pertunjukan ya, kita tetap juga akan menghadirkan pertunjukan teater ya, tari, musik ya, termasuk juga media baru, ada juga pameran ya. Pameran di sini ada pameran kerajinan, ada fashion gitu ya, dan kemudian ada instalasi, pemutaran film, termasuk juga barangkali nanti ada atraksi budaya seperti baju kurung basiba, itu menjadi satu ciri khas ya, yang menjadi aktivitas kaum kaum perempuan. Di sini tentu saja di dalam kegiatan ya, di dalam kegiatan Festival Pamenan Minangkabau ini kontennya ya, konten itu lebih menitik beratkan kepada aktualisasi terhadap pentingnya kita menjaga, merawat adat istiadat, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, dan permainan rakyat. Nah, karena ini juga menjadi satu corong, satu bagian di dalam objek pemajuan kebudayaan yang diterapkan di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga gitu ya. Kemudian posisi rumah gadang yang dilengkapi dengan dua bangunan, ya, misalnya seperti rangkiang dan halaman yang luas, sudah menjadi ikon, ya, ikon budaya dalam arsitektur rumah adat yang juga sudah masuk sebagai bangunan cagar budaya. Ya. Hal ini ruang yang sangat representatif ya, artinya ruang publik untuk aktivitas kultural, pemainan masyarakat yang terdapat di Sumatera Barat. Jadi secara tahapan kerja Festival Pamenan Minangkabau atau disingkat dengan FPMK ada 3 tahapan sebenarnya yang akan kita lakukan. Yang pertama itu tentu saja adalah persiapan ya. Kita melakukan pemetaan dan kemudian mendiskusikan konsep, mematangkan konsep ya, mendeskripsikan gagasan, merinci batasan dan kriteria dalam konteks kepesertaan gitu ya. Ada proses kuratorialnya juga di sini gitu ya, karena ini juga menyelaraskan dengan tema festival, termasuk juga pembentukan kepanitiaan, termasuk juga sarana dan prasarana yang nanti akan mendukung keberlangsungan kegiatan Festival Pamenan Minangkabau yang kedua ini. Terus yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Ini lebih kepada memastikan persiapan berjalan, apakah persiapan berjalan sesuai dengan rencana atau tidak gitu ya. Artinya bagaimana tahap pelaksanaan ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita lakukan. Dan kemudian yang ketiga itu adalah tahapan evaluasi ya. Ini merupakan langkah penting untuk mengukur dan melihat capaian yang dilakukan selama pergelaran atau selama praproduksi maupun di saat produksi gitu ya. Maka kemudian sebagai penutup ya, kemanfaatan Festival Pamenan Minangkabau ini diharapkan memang sebagai inspirasi bagi kaum
dan pasukuan di Minangkabau untuk mendayagunakan rumah gadangnya sebagai ruang-ruang publik berkesenian, melakukan aktivitas budaya, ya sehingga terbangun ekosistem kebudayaan atas partisipasi aktif masyarakat. Artinya itu kalau misalnya ekosistemnya terjaga dan kemudian masyarakatnya antusias, maka kebudayaan itu akan berkelanjutan gitu ya. Jadi kalau misalnya ekosistemnya ini tidak terjaga, maka kebudayaan itu pasti akan terhenti, akan stuck gitu ya. Maka dengan demikian ya, Rumah Gadang memfungsikan dirinya untuk kebudayaan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kira begitu yang bisa kami sampaikan dari komunitas seni hitam putih. Terlebih terkurang mohon maaf. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.